Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi untuk jaringan terapan. Di sesi kali ini saya ingin menjelaskan mengenai web server ya, yang dimana web server ini sudah berperan di kehidupan sehari-hari melayani para usernya dalam mencari informasi ya. Nah, web server sendiri sebenarnya dia adalah perpaduan antara perangkat lunak dan juga perangkat keras. Jadi tidak bisa sendiri ya, namanya web server ya. Jadi harus salah satu perangkat lunak atau perangkat keras atau kedua-duanya yang dia punya fungsi menyimpan dokumennya, datanya, dan mengirimkan konten ke browser. Nah, jadi web server ini dia menyimpan file-file yang dibutuhkan semuanya ya, termasuk gambar, video, audio, itu semuanya disimpan dalam server yang kemudian dikirimkan ke klien yang meminta konten tersebut. Nah, dalam komunikasinya sendiri mereka menggunakan protokol yang namanya Hypertext Transfer Protocol atau yang kita kenal dengan HTTP. Namun HTTP ini karena terkenal tidak aman, maka di versi selanjutnya dikembangkanlah yang namanya HTTPS Secure dengan akses port 443. Kalau HTTP standar dia menggunakan port 80 ya. Nah, karena dia adalah penghantar konten, biasanya dia juga mendukung aplikasi web tergantung daripada sistemnya. Selain dia bisa dipasang di satu server, si web server ini juga bisa berjalan menggunakan beberapa situs web sekaligus. Jadi bukan satu web, satu server enggak, tetapi beberapa langsung sekaligus di satu perangkat yang kita kenal dengan nama virtualisasi. Jadi bukan virtualisasi level hardware, tetapi level software, yang dimana softwarenya yang melakukan pembagian akses ya. Jadi cara kerjanya sederhana saja, kita punya web browser, kita buka sebuah alamat, dilewatkan ke DNS, DNS akan mentranslasikan ke alamat di internet, akan disampaikan ke web server yang berkaitan. Nah, dari web server berkaitan itu, dia akan merespon ke internet dan dikembalikan ke user. Itulah tata cara daripada kita mengakses web secara logika ya. Nah, apa sih web server itu? Apa yang harus diketahui dahulu? Nah, sebenarnya yang namanya HTTP itu adalah protokol yang dikhususkan untuk melakukan browsing web dan server untuk berkomunikasi. Itu adalah protokol dasarnya. Dia berjalan dengan membuka port 80 ya, port 80. Nah, selain port 80, dia juga menggunakan HTTPS yang dimana menggunakan port 443 sebagai pintu keluar aksesnya ya. Nah, port 80 dan 443 ini adalah syarat dasar untuk bisa mengakses web server, syarat dasar, sehingga tidak bisa ISP itu memblokir sembarangan. Karena kalau 443 diblokir, maka semua akses ke web yang ada di dunia tidak akan bisa dilakukan ya. Nah, web server itu pada dasarnya ada dua jenis, yaitu dinamis dan statis. Masing-masing fungsinya beda. Kalau yang statis dia hanya mengirimkan dokumen statis. Jadi dia kalau mintanya file, ya dikasihnya file. Itu adalah web server statis. Sedangkan yang web dinamis, dia selain bisa memberikan dokumen statis, juga bisa memberikan server aplikasi ya, CGI, dan basis data. Nah, karena dinamis ini dia bisa memperbarui file yang dihosting sebelum dikirim ke browser. Jadi datanya dinamis. Misalnya kamu login ke Facebook. Nah, dokumen Facebook atau dokumen interface Facebook itu pada dasarnya blank, kosong. Nah, ketika user itu minta halaman dia, maka halaman yang blank tadi dikasih dengan data-data dari user yang kita loginkan. Itu yang namanya dinamis.
isi dari dinamis itu dia tergantung daripada usernya. Ya, contohnya seperti ini, kamu melakukan login web server, ya. Nah, dia akan narik data statiknya dan data sistemnya, tergantung daripada apa yang dipakai di sistemnya. Nah, server web biasanya digunakan untuk mengirim dan menerima surat, itu bisa via SMTP, kemudian mengirim file menggunakan FTP, dan juga menerbitkan situs web. Itulah kenapa kalau kita download yang namanya XMPP itu lengkap, ada web, ada database, ada FTP, ya, ada surat, karena dia satu set dengan web server, biasanya dengan web server. Tapi nanti dengan ketika kita melakukan praktikum, kita hanya menginstal web servernya saja tanpa menambahkan fitur database, FTP maupun yang lainnya, hanya murni web. Nah, tugas daripada web server sendiri bermacam-macam. Yang pertama adalah mengelola koneksi dari klien, ya, dia menerima, menutup sesuai kondisi, menerima permintaan klien, mengirimkan data, ya, mengeksekusi atau menolak metode HTTP, membalas permintaan klien, ya, apakah dia 403, 404 ataukah 200, ya. Kemudian melakukan logging, catatan ketika dia ada error atau tidak. Kemudian melakukan pengecekan anomali ketika ada sesuatu yang terjadi dengan sistemnya. Kemudian juga menyediakan statistik tentang lalu lintas web traffic. Ya, traffic webnya dihitung, berapa yang masuk hari ini, berapa yang request hari ini, itu akan dicatat otomatis oleh sistem. Itu yang menjadi tugas daripada web server. Jadi web server itu akan mencatat semua keluar masuk yang ada di sistem, ya. Ini adalah salah satu contohnya. Kita bisa melihat lognya, ini IP-nya, ini tahunnya, tanggalnya, aksinya adalah get, dia mengambil file type ini. Jadi kita bisa melihat contoh lognya. Tugas web server berikutnya adalah berkenaan dengan menerima klien. Yang namanya server, khususnya web server, itu pada dasarnya tidak bisa menolak permintaan klien. Ya, karena memang tugas daripada web server atau server sendiri adalah menerima atau mengirim layanan. Ya, yang otomatis dia wajib mengirimkan layanan. Nah, di suatu kondisi server ini dia mengalami yang namanya denial of service, atau di mana server tidak mau melayani segala bentuk permintaan yang diminta oleh user. Nah, kondisi ini dia hanya terjadi ketika server sedang diserang oleh serangan denial of service atau DOS, yang dimana si server dikirim ribuan hingga jutaan permintaan dalam 1 detik, sehingga server kelabakan, tidak bisa melakukan apapun, sehingga server mau tidak mau menutup akses untuk HTTP atau server tersebut. Nah, hal ini masih bisa disembuhkan dengan cara sederhana, yaitu restart. Itulah kenapa kalau komputer yang lagi ngehang karena denial of service bisa disembuhkan dengan restart, karena dengan melakukan restart semua permintaan akan diblok otomatis, tidak diterima, dan server memiliki kesempatan untuk berdiri kembali, ya. Nah, kita bisa melihat keadaan atau kesehatan server melalui indikator yang sudah ditentukan. Ada 5 jenis, 5 kategori, ya. Kategori 1 XX itu adalah tanggapan informasi. Respon kedua atau 2XX 200, ya, contohnya itu adalah tanggapan berhasil. Kemudian ada pengalihan atau redirect, itu kodenya adalah 3XX, ya, itu merupakan redirect. Kesalahan klien adalah 4XX, ya, contohnya 404 itu adalah file not found, 403 adalah not authorized, ya, itu adalah contoh kesalahan klien yang dimana klien gagal menemukan file tujuan atau tidak diizinkan untuk mengakses web
tersebut. Kemudian ada 500XX, 5XX itu adalah kegagalan server. Berarti kalau muncul 501 gateway berarti ada kesalahan dengan servernya. Nah, kesalahan dengan server itu bisa berarti file PHP-nya tidak ditulis dengan benar atau yang lainnya. Itu cara kita melihat kesehatan daripada server. Ya, kita kenal dengan 404. Nah, untuk kita mengukur kinerja daripada web server sendiri, kita bisa melakukan berbagai cara. Ya, salah satunya melakukan yang namanya benchmarking. Hal ini untuk mengetahui apakah web server kita bisa melayani klien dengan baik atau tidak. Jika server dia melakukan keterlambatan ya atau mengalami lagging, itu adalah akibat daripada web server yang terlalu penuh untuk memenuhi request daripada klien. Nah, dalam benchmarknya sendiri ada beberapa kunci yang harus dites. Pertama adalah request per second, berapa permintaan yang bisa dihandle oleh server, berapa connection per second, ya berapa koneksi terbuka yang aktif di dalam perangkat server, kemudian latensi jaringan dan waktu respon antar permintaan baru, throughput tanggapan dan byte per detik. Itu adalah benchmark daripada web server. Nah, jadi kalau kalian membuat sebuah TA yang berkaitan dengan server, indikator-indikator ini bisa digunakan untuk indikasi server ya. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan sebuah server itu dia mengalami lemot ya. Pertama adalah kelebihan lalu lintas web yang resmi atau sah ya. Jadi ada koneksi-koneksi yang legal yang masuk ke server kita tetapi nggak kuat nampung. Serangan DDoS itu juga mengakibatkan overload. Kita bisa menggunakan tool seperti Ionic, bukan Ionic ya. Jadi ada alat khusus yang dia melakukan denial of service. Kemudian caching komputer itu mengakibatkan lalu lintas tidak normal di jaringan ya, caching worm. Kemudian caching cross-head scripting itu juga menyebabkan lalu lintas tinggi. Kemudian lalu lintas bot internet yang tidak difilter. Nah, lalu lintas bot ini bisa kita sebut dengan spider atau robot yang dia biasanya digunakan untuk melakukan indexing di search engine. Ya, jadi search engine itu bisa mengetahui konten kita melalui robot dia yang namanya spider. Makanya di setiap SEO ya, search engine optimization, selalu ada yang namanya robot.txt. Dia tugasnya adalah melakukan crawling dari konten yang ada di internet. Kemudian masalah berikutnya adalah jaringan yang melambat, itu juga mengakibatkan kelebihan beban. Kemudian server webnya sendiri yang dia terlalu lama menunggu ya backendnya. Contoh ketika kamu login, kamu bisa loading halamannya, tetapi ketika kamu mau login itu loading muter terus, bisa jadi database servernya dia tidak merespon ya. Kemudian ada server web tidak tersedia sebagian, jadi ada fungsi yang ada di dalam sistem yang dia tidak mau berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan overload di satu sisi ya. Nah, gejala itu bisa kita lihat ya, contohnya permintaan dilayani dengan penundaan lebih dari 1 detik, jarak antara satu request dengan yang lainnya itu terlalu jauh. Kemudian muncul kode-kode yang tidak diinginkan ya, 500, 502, 501, 502, 503 itu adalah kode-kode yang harus dihindari. Kemudian server web menolak ya koneksi, jadi dia mereject. Kemudian ada beberapa kasus yang dimana server web hanya bisa memberikan sebagian konten yang diminta. Jadi web yang di loading itu hanya jadi sebagian, ikonnya muncul, teksnya muncul, tapi layoutnya berantakan. Itu adalah salah satu contoh daripada kasus ini. Ya, software web server yang bisa kita gunakan ada Apache, ini adalah single, Microsoft IIS, Nginx, dan like HTTPD. XAMPP itu sebenarnya masuk ke Apache ya, jadi satu set ya, XAMPP itu satu set. Ini adalah contoh penggunaan web server, kita bisa melihat perbandingannya.
ya, yang dimana Apache itu dulu sempat tinggi tapi sekarang naik turun dan mulai imbang dengan yang lainnya. Ya, jadi memang tergantung penggunaan. Kalau kita melihat secara open source-nya ya memang Apache yang menang. Ya. Oke, terima kasih. Itu adalah materi hari ini. Saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.